3 tahun 94 tahun 95 kami tinggal sama-sama di Pondok Kelapa sana. Dan waktu itu saya sedikit agamawi, saya sedikit keras pada dia, tapi puji Tuhan, Tuhan itu penuh belas kasihan. Haleluya. Yes. Penuh belas kasihan dan sudah lama saya tidak bertemu dia, tapi baru-baru ini awal tahun 2016 ini Tuhan rekoneksi kami dengan satu hal yang luar biasa. Dan puji Tuhan, saya bisa hadir di sini. Ini bukan satu kebetulan saya ada di sini. Ini bukan satu kebetulan saudara ada di sini malam ini. Karena Tuhan ada sesuatu untuk saudara. Amin. Saudara terima? Puji Tuhan. Mari kita doa sebelum kita masuk firman Allah. Terima kasih Tuhan atas malam ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, karena firman-Mu adalah roh dan hidup. Firman-Mu bisa berubah hidup. Firman-Mu bisa menyembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan atas malam ini, biar setiap mata rohani kita dibuka supaya kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa lihat dan mengerti dengan secara rohani firman-Mu, dan kasih kami roh pengertian dan wahyu dalam ketahuan Yesus Kristus. Dan malam ini Tuhan, kirim malaikat-malaikatmu ke tempat ini. Aku ganti atmosfer ini di dalam nama Yesus. Aku berseru kepada atmosfer ini. Mari Roh Kudus pemimpin pertemuan ini di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semua ini kepada Engkau malam ini. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya katakan lagi. Perjanjian baru. Amen. Keselamatan saja bukan ada lagi. Ada lagi di dalam perjanjian itu ada kesembuhan. Di dalam perjanjian itu ada kelimpahan hidup. Tuhan Yesus sendiri bilang, biar aku datang untuk kasih hidup yang berkelimpahan. Untuk orang depresi harus pergi sekarang juga di dalam nama Yesus. Aku baru rasa. Pergi sekarang di dalam nama Yesus. Amin. Roh depresi, pergi sekarang. Oh, haleluya. Amin. Istri saya pernah kena depresi beberapa tahun yang lalu. Di dalam satu KKR di Perth ada hamba Tuhan dari Afrika bicara, Robert Kianja. Terus istri saya di belakang kena depresi. Hamba Tuhan itu tidak kenal, dia jauh-jauh. Dia bilang begini, depresi harus pergi sekarang juga di dalam nama Yesus. Tiba-tibanya. Terus Roh Kudus bicara sama istri saya, ambil itu untuk kamu, ambil dan terima. Dan dia disembuhkan total. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara tidak usah kena depresi lagi. Saya tahu memang banyak tantangan di dalam hidup ini. Tapi ada sukacita luar biasa dalam Tuhan. Itu bisa penuhi hidup saudara dengan luar biasa. Tapi kita ada di dalam perjanjian baru, ada kesembuhan total. Haleluya. Karena dia tertikam oleh karena perontakan kita. Dia teremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditampakkan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Terus 1 Petrus bilang begini. Dan ia hendaklah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dia kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya
kamu telah sembuh. Amin. Bukan akan sembuh, telah sembuh. Bukan akan sembuh, telah sembuh. Amin. Amin. Oh, tapi David, kalau saat telah sembuh, kau saya masih sakit, kau saya masih di ini, masih ada itu, karena iblis itu adalah bohong. Iblis itu apa? Seperti rampok. Bayangkan saudara punya rumah. Mungkin ada rumah ya, ini rumah itu dimilik saudara. Sudah diresmikan, sudah ada sertifikat di sini. Siapa namanya ibu? Pardini ya. Di sertifikat ini, rumah ini sudah dimiliki oleh Ibu Pardini. Ya, Pardini ya. Merdedi ya. Sudah dimiliki. Resmi sekali. Bisa ke ini ya, bisa ke polisi ya. Rumah ini dimiliki saya. Tidak usah bayar, sudah dimiliki. Tidak ada urus lagi, udah dimiliki. Tapi ini, satu malam ada rampok datang. Rampok itu datang, dia dari atas, dia datang, dia coba begini, dia coba curi barang. Rampok itu boleh datang? Tidak boleh datang. Dia datang tanpa izin. Jadi ibu ini dia bisa bangun, dia bisa, oi kamu pergi dari rumahku, kamu tidak ada hak boleh duduk di sini, pergi sekarang. Rampok itu harus pergi. Hukumnya adalah setuju sama ibu ini, karena itu adalah rumah dia. Seperti ini, karena rumah itu telah milik dia. Telah. Coba bayangkan begini, badan saudara telah disembuhkan. Tapi iblis itu, dia suka datang untuk curi. Dia suka datang untuk curi damai. Dia suka datang untuk curi dari kita. Dia coba bohong. Dia kasih simptom. Ya. Dia mau coba masuk seperti maling itu. Dia mau coba masuk. Tapi kalau kita kasih boleh, seperti ini, kalau ibu kasih buka maling itu ketok pintu, dia bilang begini, saya mau datang rampok rumah, boleh masuk? Tidak. Dan kalau ibu bilangnya boleh masuk, dia ada izin masuk kan? Ya. Kadang-kadang kita kasih izin masuk kepada iblis, kepada sakit. Lewat kata-kata. Ada efek begini, aduh saya sakit lagi nih, saya pikir saya sudah disembuhkan, tapi ada lagi. Itu buka pintu dong. Iblis itu tidak boleh datang sebetulnya, tapi dia mau coba bohongi kita. Terus kita harus seperti ini. Kalau sakit datang, saya di Surabaya 1,5 tahun yang lalu. Tengah malam bangun gemetar sekali ya. Begini, dingin sekali, walaupun panas. AC-nya enggak nyala, tapi saya gemetar terus ya. Terus ada demam mau datang. Saya pergi ke kamar kecil, saya lihat di kaca. Saya bicara pada damam itu, saya bilang, kamu tidak ada izin duduk di sini, kamu pergi di dalam ini, saya tidak terima. Kamu tidak ada hak di sini, saya tidak terima pergi di dalam.